Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh mempertemukan kami dengan jemaat Tuhan yang ada di KBP Gaya Baru Resort Metro di sini. Kami dapat bertemu dalam kasih dan sukacita yang daripada Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami membuka dan mempersiapkan hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi untuk mendengarkan rahasia firman Tuhan yang akan Kau nyatakan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, hari peringatan turunnya Roh Kudus pada Pentakosta, tertulis dalam kitab Yohanes pasal 16 dimulai dari ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Yohanes 16 ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Saya bacakan untuk kita. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya-tanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku menyatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena kuasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan
Sebagaimana yang telah diwartakan tadi oleh amang kita, nama saya adalah Bibelpro Kartini Guru Simbolon. Bibelpro Kartini Guru Simbolon, nama kalapau, rak dodo kita sedarion, ima amanta na dijuroon, nagatingon. Ala amanta Yohanes Manula, rak saya didomani ala amanta amang be papa borona sidara, kaya apa jupang buat kita di Gede Jawa. Dua padiham yang kamangina dan dana, saya ada guru manomor orang tahun, saya ada anak berumur 7 tahun. Ngasih kok be pilihan Tuhani, murah pada madok bulan muda dina. Nak kuota masuk di muda didok bulan muda, dan lemon didok bulan muda ba, melihat emang di Tuhani. Jadi berubah semangani di HKBP Metro, Resort Metro lebih kurang saya ada 1 tahun. Januari 2025 jadi itu. Jadi orang masukkan baru Resort Metro itu COVID masih 2 bulan berikutnya. Dan saya pun bisa melayani hari ini karena sampai tanggal 30 Mei gereja kita masih ditutup dan seluruh jemaat beribadah dari rumah masing-masing. Maka mulia kita Tuhani, kalau kita masih boleh berjumpa beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, jelas sebuah makin simbol membagi kuruna perhatian sekaya nanti. Sebuah simbol, makin seherana 2 tahun makilala aku dan membagi kur. Jadi enak bukan nanti sebuah simbol. Jadi semuanya pertinadaan takamangina. Jadi mau jumpa kita sebuah mana dia, mana kita boleh kita masih boleh kita masih ada. Mau orang apa takas betul kita kembali kamu balik maka puluhan tahun terjuru manusia. Semuanya pertinadaan di bagasan itu. Horas mari kita sedih. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Bahasa Melayu. Atik tahu ke sonai di sonai. Di rok di perjalanan. Mulu dia ke bibir kalau di situ di perjalanan. Atik nak tahu. Jadi bahasa Melayu pun rokok nanti selama hari Pentakosta. Ikut semua tutup yang tahu dan nararan. Ikut aku lambang niraran api. Semangat yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar. Rokok nanti selama hari Pentakosta, selama hari Pentakosta. Akan selamat kalau begitu sih. Nah tahu ini dari bandara, kalau di bandara di gereja HKBP. Kalau semua ini baju buka pun aja. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Ini dulu betul-betul kita mantan jejak bulan. Ikut Joloyo dan masa semana. Itu kan, kalau udah deh ikut Joloyo dan kerjanya. Ini pati pun negara dengan lebat. Ya jangan juga seperti itu. Hati-hati mana? Lesir waktu, boy pajupang masau. Dokot pergaya berdoa. Allah ya dong kurang nakuti. Adong kurang nakuti. Soalnya mololawa gereja itu saya dulu ya. Na berjuru merek langgaran na. Jadi dia dua langgaran di jom-jom mana-mana. Alay, ano pa nakihurang natin? Bukaw, mahurang natin dia. Tanlang, tari ro. Oh, ino nakisusuko niya pertama yang sudah lagi pada dari dia dua orang lagi. Jadi dia kinalaton. Apa yang mau lanjut cuma bisa apa lagi yang intinya ini lah. Mau lagi terpre kamu ya buat. Boleh bukan
sedikit ya. Bahwa orang pada Japuan menjadi netor, kok kamu piamen? Dos seruat tadi. Jadi cerita untuk sautiknya dulu mendaftar mahal di sekolah di Dipro. Bapak kasih dua tuh. Ipataruh kita nanti mau waktu kita berlian sebarang. Kalau ada yang melihat, diantar mendaftar ke lebu. Lebu banyak kaum dalam lebu kita. Kalau di bulan itu baru ada waktu kelima jual lebu di Amerika menyukur ini habis di administrasi atau dengan juga selama yang berada. Ini aman. Yang dapat orang Padidau, orang Subata, itu rumah mati. Soalnya baik. Oh kamu masih muda baru melawan laki-laki. Tahu ni macam kamu roh tu so. Harus dulu baik masuk nak. Cepet dah baru melawan kamu macam muda. Ini dah masuk nak. Alainya dua ni loh, malu dah pilih si Baraniom. Ni loh, dah misal megana, kamu anak bawang ini. Mula-mula anak bawang kan. Dah masuk hitungan. Bawa-bawa dong, lanjut. Kalau semua dong, baru dah. Itu kan, anak-anak sonarium jangan pengen lanjut. Tu tahu ni, mereka nama langgakan. Boy ketibu, boy kacepi. Jadi nak soal masalah tipu di bawah. Ina, wah, mati untuk kamu sih ibu asrama musuna. Ilo masih mengawasi. Dan itulah dia sekolah di Pro. Nah, semakin kesini, semakin saya sadari, ternyata remote yang dimaksud itu tinggi dulu. Jadi mau bertinggian nanti nggak mau masak, ini bagi kalau tangguh, mana-mana saya kan. Kalau berbeda pada depan, ada yang ada mana berdua lagi si berda. Yang betul-betul penuh perjuangan. Lain apa semua ini? Peringatan Hari Pentakosta Sederion, kata amanah Pentakosta, lapatannya hari turunnya Roh Kudus atau hari ke-50. Penta itu 50, artinya hari ke-50, atau ada juga yang mengatakan hari peringatan berdirinya gereja. Jadi begitu Roh Tuhan turun, kalau kita baca nanti Kisah Para Rasul 2 itu, di saat itu pula berdirilah gereja, tepatnya di Yerusalem. Jadi ada juga yang katakan hari Pentakosta itu adalah hari peringatan ulang tahun berdirinya gereja di dunia ini. Jadi jangan lagi ada yang menyombongkan diri. Kalau merasa dari dia yang paling banyak membangun gereja, jangan lagi ada yang menyombongkan diri. Karena gereja itu berdiri, gereja itu ada, itu semata-mata karena perbuatan Roh. Jadi hari Pentakosta dia selalu dilambangkan dengan semangat yang berapi-api. Itu sebabnya tutup altar kita ini berwarna merah. Jadi kok semangat bro. Ikut kalau taruh padokan ni akan dari beribadah. Nelek go kagari dan minggu sih. Dan orang istri di berbeda. Morong diri sih memperolok kembali minggu sih. Tidak. Karena apa? Banyak orang yang mengatakan, banyak orang yang mengira kalau Roh Kudus itu bekerja, kita akan mengalami sensasi yang khusus. Artinya, Roh Kudus bekerja, Roh Allah yang bekerja itu, kita akan mengalami sensasi yang berbeda. Itu sebabnya ada orang yang mungkin dia nggak begitu, nggak ada Roh Kudus di sini. Karena banyak orang yang memahami, dan kalau kita pahami bahwa orang yang telah menerima Roh Kudus itu orang yang di hatinya, di gagasan muluna, atau di perbedaan, dia akan mengalami sensasi yang khusus. Contohnya, hidupnya tiba-tiba menggelepar-gelepar, kayak kejang-kejang seperti itu.
firman Tuhan hari ini melalui nas khotbah hari ini, Yohanes pasal 16 ini akan memberikan jawaban bagi kita. Maka amatilah, orang yang menerima Roh Kudus itu tubuhnya tiba-tiba menggelepar-gelepar seperti kejang-kejang. Orang yang menerima Roh Kudus itu dia akan berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa manusia umumnya. Orang yang menerima Roh Kudus itu dia tiba-tiba mengalami hal-hal yang jarang dialami oleh manusia. Firman Tuhan ini katakan tidak. Karena apa? Roh Kudus itu bekerja dalam 3 dimensi. Roh Kudus itu bekerja dalam 3 dimensi. Yang pertama, kalau kita melihat dari ayat 8, ayat 9 hingga ayat yang ke-11, Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan dosa manusia. Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan dunia akan dosanya. Coba kita baca ayat 8. Kita membaca ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau dia kata, ia akan menyisakan dunia akan dosa, kebenaran dan kehakiman. Nah, jadi yang pertama-tama itu, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu dia bekerja menangani dosa-dosa dunia. Dan ini tugas utama Roh Kudus, hadir tercurah di tengah-tengah kehidupan manusia. Dia datang untuk menginsafkan dosa-dosa manusia. Dia datang untuk membuat orang tersadar, untuk membuat manusia tersadar akan kesalahannya, akan kekurangannya, akan dosa-dosanya. Karena apa? Kuatkan. Hal yang paling sulit adalah memberitahu kekurangan seseorang. Hal yang paling sulit adalah memberitahu kekurangan seseorang. Naku, kebarani wanginan mo ito, ngamu manako. Uy, panak ko ito. Kebarani mo ada kosong ni. Jangan dong. Anak ko boleh. Barani wangi amang ada kosong ni. Jangan mabarani. Itu banyak. Aduh, upaman halak bata ngado siso bodoh sido. Hal yang paling sulit itu memberitahu kesalahan seseorang. Dan kalau ada yang memberitahukan itu kepada kita, oh iya masalah, itu pekerjaan Roh Kudus. Suatu milik kamu ajar umumi, suatu milik kamu hamal umumi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika ada orang yang insaf, tersadar dari kekurangan dan dosa-dosanya, maka saat itu Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara. Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup saudara. Persoalannya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah pekerjaan yang teramat sangat sulit, sehingga kita sering mengabaikan suara Roh Kudus. Sering kita dengar suara topik berbeda. Jadi ya bro, dua tahun soalnya mau mahasiswa Bible Pro di zaman namanya jodoh, hari Sabtu itu kan tidak ada mata kuliah. Kami selalu mengadakan kunjungan ke rumah sakit, ke lembaga pemasyarakatan, ke penjara, dan lain sebagainya. Sehingga kami pertanyaan, jalan dosen kami, rumah kami atau berbeda. Jadi kalau memahami itu lembaga pemasyarakatan, betul, akapan colek, akapan aku, akapan manus, demis.
curang aku dengan aku tidak. Aku mau sebenarnya mau ingat salah atau nanti curang aku dan udah bersih juga loh. Oh, ini udah makan apa? Lu di sini bukan? 2 hari lipat siapa? Nah saya mau tahu. Bersih juga loh. Kita susah untuk insaf, susah untuk sadar. Berbagai-bagai cara akan kita gunakan untuk berusaha membenarkan diri kita. Mau kita beli jamin kita sama kadang-kadang nak tahu kita sadari. Saya ramai pola ni. Tahu perjalanan tulong ata. Lagi yang tak semua nama jamin kan? Nak tahu tu dia berusung dia. Orang muda biasa dalam minggu kan pasti jangan dijulur diri. Tapi jangan di bos. Mau dia enak ber. Kapal aku na iya manak jamita na dinasaan ni inani tuwa waki. Sampai tu rumah. Dan mo ini kira. Orang dia mau yakin. Yang fokusin di ba. Orang Jepang do kalian. Oh ida. Saya dan minggu mo datang. Kau belum minggu dia ko. Yang ini ko. Dapet dia. Inatasi nuna awaki. Kona hiya ma nigada jadi pasien dan tu diri na kita. Alai krisiro Tuhan. Jadi gado insaf mo semua. Adi gado tobat. Molo tu soro maro pinain. Jadi tay. Molo tu soro maro pinatomo jadi tay. Molo Tuhan do pinatomo jadi tay. Itu ketiga insaf. Padahal salah satu tugas utama, tugas terpenting dari Roh Kudus itu membuat dunia ini insaf, sadar, bukan menunduk ya, beda. Membuat kita sadar, memberikan waktu kepada kita menyadari kekurangan dan kesalahan kita, dan membuat kita sadar melihat banyak hal yang salah dan yang kurang dari orang lain. Tidak, bukan seperti itu. Membuat kita insaf. Jadi ikut diri tertentu. Tahu hati di batang. Hanya kepada diri kita bercermin tentang firman Tuhan, bukan ke orang lain. Dan kalaupun kebetulan orang lain mengalami hal yang sama tepat persis dengan firman itu, bukan lantas kita masuk-masuk sampai dulu awaki dia ada pusing kepilalan sehingga anak kota bom. Kalau musik sampai jadi nak dia buat ya ada video ya benar rumah survei di survei mah luas Liguria na mulai siang minggu sing gereja KBP nomor luas Liguria na mulai minggu di luar ni KBP molo sehingga semakin na mulai minggu molo di sini penuh semangat. Shalom, luar biasa, berkat Tuhan betul-betul tercurah, penuh dengan senyum. Nama di sini Lasrohan. Sudah kasih pemain musik salah punya di bulan minggu siang KBP ini. Horas na perlu, horas. Apa sesuatu yang orang perlu yang musik? Ayo mulai gereja. Pada aku mau nakin situan kalau gimana kita datang minggu. Di sini lepas bukan di dalam minggu. Roh Kudus itu datang membuat kita insaf. Ini terus
Situa biar kalau memang di bawah tu bila menguluda. Ipasok tu pekerjaan sendiri. Asalnya ke mana-mana tu membuat kita insan, membuat kita sadar akan dosa-dosa dan kekurangan kita. Dan ketika hal ini terjadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kasaya rondo, orang macam itu pakilala ni bos binibig mulut itu mana boleh dosa, dia tiba-tiba tersadar, dia tiba-tiba insan, lalu berjanji, Tuhan saya berjanji akan merubah perilaku saya yang telah menimpa. Tuhan saya berjanji akan merubah dosa-dosa yang saya perbuat. Maka sadarlah Bapak Ibu, saat itu Roh Kudus sedang bekerja di hati. Dalam warung halak nama mencak kita, salah buina, dan bui kasar-kasar mangkatai, sadari juga bahwa Roh Kudus saat itu sedang bekerja melalui temanmu untuk membuatmu insan. Ulang seorang, kalau berdebat yang diri coba urus. Ulang ini, awalnya tekun itu Tuhan ini. Kalau ada orang yang masih berusaha membuat kita sadar, membuat kita insan, ulang terus patikos-tikos sendiri. Ulang terus merasa benar. Jangan terus-terus menganggap bahwa kita ini tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Maka ingatlah, hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, maka kita mengingat pekerjaan penting, pekerjaan utama Roh Kudus itu bukan sensasi yang berbeda, bukan perbuatan yang berbeda yang tidak pernah dilakukan oleh manusia, tapi Roh Kudus itu membuat dunia ini insan, membuat dunia ini tersadar akan perbuatannya yang telah melanggar firman Tuhan. Bahkan jelas tadi dikatakan di ayat 9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang tidak menerima Tuhan Kristus sebagai juru selamatnya. Lalu siapakah yang bertugas untuk mengisahkan ini? Tuhan kepada kita. Karena apa? Kepada siapakah Roh Kudus itu diberikan? Kalau konteks firman Tuhan Yohanes pasal 16 ini, yang menerima firman Tuhan Roh Kudus hari itu adalah murid. Aku akan memberikan roh penghibur kepadamu. Tetapi melalui murid, melalui ke-12 rasul pada waktu itu, dunia ini bertobat. Ketika Petrus berkhotbah, 5.000 orang dibaptis dan memutuskan untuk mengikut Kristus, menetapkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka tanggung jawab ini juga ada pada kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Alani ini nang barnaloja memudai akan kasih tuaka anak dohot akan operan. Nang barnaloja memudai akan digani molo taboto salah penyulani bermata. Unang bisa tahu mga do si sobo si dok natin kos. Lok pa si sobo kita alay natin kosin na to. Daripada dihakulong kita alay mergabus daw. Dia tumano. Budang tungamu alay orang nama matoto yang belum. Daripada dua tungamu alakan natin kosin na. Dilikman. Roh Kudus itu membuat manusia tersadar, dan orang yang menerima Roh Kudus dia pun bertanggung jawab untuk menghadirkan roh di keluarga, di gereja, di pengumuman, di arisan mandiri kita lainnya. Jadi satu tugas utama dari Roh Kudus itu, firman ini katakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Roh Kudus itu bekerja untuk menginsakan, bukan untuk berbahasa yang berbeda ya, bukan untuk membuat badan kita seolah-olah kejang-kejang mengentar jatuh tiba-tiba, bukan itu. Tapi Roh Kudus itu ketika
kita membaca firman Tuhan, kita berubah, hanya Roh Kudus yang mampu melakukan itu. Bukan akal sehat, bukan logika, dan juga bukan pikiran dan pengertian kita, tetapi itu adalah perbuatan Roh Kudus. Ilo pada hidup dan sinasabi sa pamumukan, unang pangasahon, gugo, jala unang marpangsabihan ko dilim. Moro pikiran tao, doon ka memahami kuasa Tuhan, maka unang-unang stres ito. Kalau isi otak kita yang kita buat mencerna perbuatan Tuhan dalam hidup kita, lala kami sehat bila saat itu. Karena itu kita harus memberikan waktu untuk mendengarkan suara Roh. Jadi ada ilustrasi seperti itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah sahalah amanah 40 tahun? Yang akornya atau tiga orang laki-laki semua. Lalu dia panggil semua ketiga anaknya. Si ayah itu katakan demikian, anak-anakku, karena ayah akan berulang tahun, maka ayah akan memberikan hadiah sepeda. Hore! Terima kasih Tuhan Allah. Tapi ada syarat. Sebelum ayah memberikan sepeda itu, karena sepeda itu hanya satu dan hanya satu yang berhak memiliki, maka ayah akan membuat satu tantangan. Apa ayah tantangannya? Ayah akan menyimpan jam tangan ayah di lumbung baju kita yang berada. Barang siapa di antara kalian bertiga yang terlebih dahulu menemukan jam tangan ayah yang ayah sembunyikan di lumbung baju itu, maka dia yang berhak mendapatkan sepeda. Demikian antusiasnya ketiga anaknya dan berangkat ke lumbung baju di sel. Siakangani suina maguguna, dikerahkan semua kekuatannya, dia membolak-balikan batang jerami, tetapi apa yang terjadi? Gak ketemu. Dia pulang ke rumah dengan wajah yang sangat putus asa. Kok pulang? Jangan-jangan ayah bohong loh. Apa betul ayah sembunyikan di situ jamnya? Iya. Udah saya balik-balik semua gak ketemu. Tiba-tiba yang nomor 2 menyusul. Kok kamu pulang? Iya loh ya. Jangan-jangan ayah bohong. Aku udah pakai senter. Kamu senter sudah. Masa gak ketemu jeraminya? Lalu adikku mana? Yang nomor 3. Apa lagi dia? Orang dari tadi dia duduk-duduk kok diam di situ. Gak mungkin dia ketemu. Gak lama kemudian adiknya pun muncul dengan wajah yang bersedih. Ayah, aku dapat jamnya. Mana sepedanya? Loh, kok kamu bisa ketemu dengan jamnya? Lalu adiknya menceritakan, ketika kedua abangku pulang, aku duduk diam dan aku berusaha mendengarkan detik-detik jam tangan ayah. Setelah mendengarkan detik-detik jam itu pun memudahkan aku untuk mencari jam tangan ayah. Lalu akhirnya pun anaknya yang paling kecil si bungsu itu berhak mendapatkan sepeda. Apa yang perlu kita ambil dari ilustrasi itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi? Iman. Juk do hita sama si nomor saya dan si nomor 2. Saya tahu dugugunta na mundo. Toy, tagugul, masan. Ariyan do ormi, marunulupa mo. Ito kan, apalagi parmi ko pertanyaan. Haruam na. Tagugul, sudah dugugunta takrak. Dapat do. Kalau ko na stres. Rumah bulan na ito, orang naman saya kami nikmati. Naisabi niya. Anong dipakai parmi motuan na? Sudah fasilitas, senteri sudah. Jupang do. Tapi si bungsu itu hanya mendengarkan
di zona kamarnya untuk nama kita tu nalika untuk nama kita dalam nahinalamu rohani Tuhan. Jangan abaikan suara Roh Kudus. Jangan karena kesibukanmu suara Roh Kudus menjadi terabaikan dan tak hidup. Dan ketika Roh Kudus itu ada bekerja niat kata nihon suara nipapiti, maka ketika kita terluka, Roh itu akan menuntun kita mengampuni dan berdamai. Karena seorang belum lihat kok di sorban orang apa kali masuk di kebiasaan hati, mendendam dan memikirkan hal-hal yang jahat bagi orang lain. Tapi ketika Roh itu ada di hati dan ketika kita terluka, maka Roh itu akan menuntun kita untuk mengampuni dan berdamai. Ketika kita merasa takut, maka Roh itu akan mendorong kita untuk berani. Ketika kita menjadi lemah tak berdaya, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada Roh yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit dan bergerak. Ketika kita dalam kemarahan, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk menekan perasaan ini sehingga akan timbul kesabaran. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, berikan waktu, sisihkan waktu untuk sejenak merenung, mendengarkan apa yang akan disuarakan, dikatakan dan dibisikkan oleh Roh Tuhan kepada kita. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pada dokumen tahu sahabat kedua, yang terakhir ayat 14. Ya, walaupun kaca major ayat 1 bawah. Rahman kita majah. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Yang kedua, Roh Kudus bekerja, dia akan menyatakan kemuliaan Kristus. Jadi bukan kemuliaan diri sendiri. Dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, maka akan terpancar kebaikan. Kebaikan yang terpancar akan membuat orang memuliakan Tuhan. Orang akan jadi lebih jauh. Lalu, tidak, jangan mau buat. Asal boleh sudah SG lagi. Ada dikutip semua. Pada buat tapi ada semua baik. Tidak atau peyang. Lain, jago mau buat. Mana nih kopang? Kakak sudah gini. Asal aja. Apa yang taruhan? Kalau ada bertiga sono, dan dia sono. Alai kalau berdua ini top diperbedi. Tidak. Pasal kasih sudah gini. Mana itu? Ada apa baik? Iya sebuah di Tuhan yang namanya. Ya, boy. Mulai sebut mau memperhatikan anggota mau buat. Beda. Kalau kan, leh, mana uang ini kok? Masa kasih sudah gini. Jangan mau baik. Oh, lagu di Tuhan ini. Ibu jadi mulai sebut mau membuat orang. Aku setulinna. Ibu kan mengudu di kebesaran Tuhan ini bersama orang ini. Dan tidak nana yang sama. Tetapi dengan kebaikan, dengan kesabaran, dengan kerja keras yang kita lakukan, yang kita hasilkan, tetapi akan tetap terpancar kemuliaan Tuhan. Asal mana hapin dan keamanan dan kehebatan ini dan hasil hukum ini keamanan. Alaihi mama bahwa Tuhan bekerja dalam hidupmu, membuat segala sesuatunya menjadi. Bayangkan. Menjadi saya tadi dong, saya tadi udah halakan alih di sejarah 100 kali ini bisa berbeda 10 kali ini sama saya tahu kan ketika Roh Tuhan bekerja maka semuanya akan menjadi nyata. Alih itu menuju pada seri dari Hasanabo di mana dan Hasanabo ini menjadi hijau dari dosa kita bisa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa
lagi. Jangan kapok orang lihat kita, orang marah itu, orang itu. Jangan kapok orang melihat kita, tapi melihat kebaikan, kesabaran, dan kasih, suka berbagi yang selalu kita perlihatkan, maka orang pun akan semakin tertarik melakukan hal yang sama. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan memperingati hari Pentakosta saat ini, itu pun menunjukkan siapa kita hari ini, sejauh mana kita hidup bergaul erat dan sangat erat dengan Roh Kudus. Selamat Pentakosta bagi kita semua. Selamat Pentakosta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sungguh-sungguh mengajar, mengubah, menuntun dan membimbing hidup kami agar kami senantiasa hidup dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, yang menuntun, mendorong, memimpin kami ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, bahkan ketika kami merasa tersakiti. Dengan Roh Tuhan, kami mampu hidup bersukacita hingga saat ini. Kami juga memohon ampun kepadamu Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Tuhan telah insapkan kami dengan Roh-Mu. Berikan kami pertolongan dan kekuatan agar kami mampu berubah, memperbaharui hidup dan tingkah laku kami agar seturut dengan kehendak dan firman